Tips menghadapi debt collector. Ini adalah cerita saya berhenti dari siklus gali lubang tutup lubang dan menghadapi debt collector pinjol, bank, dan leasing sepeda motor. Yang sekarang pun salah duanya masih suka datang ke rumah. Sebelumnya mohon maaf karena suara saya diganti dengan suara AI. Saya dan istri memutuskan untuk mengakhiri siklus gali lubang tutup lubang karena hutang kami semakin besar dan menumpuk. Sampai kapan ini berhenti? Saya tahu resikonya akibat memutuskan ini. Yang pertama tentu saja akan diteror dan didatangi oleh debt collector yang menyeramkan. Dan kedua, BI checking saya akan jelek. Tapi kami sudah bertekad bulat untuk melakukan itu. Jadi kami akan menunda pembayaran dahulu sampai kami punya uang untuk melunasinya. Saya niatkan untuk membayar hutang, bukan untuk kabur. Karena saya mau memperbaiki dulu kehidupan perekonomian kami yang hancur akibat pinjol. Hal yang paling ditakutkan ketika kami memutuskan itu pastilah teror ancaman setiap hari dari si DC itu dan datang menagih ke rumah. Istri saya pun sampai menangis karena ketakutan akan hal itu. Dan tentu saja malu, karena tetangga pasti kami keluarga yang punya hutang dan ditagih ke rumah. Teman-teman, jurus yang paling ampuh dan utama adalah hadapi. Hadapi debt collector tersebut, karena itu adalah akibat kita yang berhutang. Bilang kepada dia bahwa saat ini belum ada uangnya. Si DC akan menanyakan kembali kapan bisa bayarnya. Untuk yang ini jangan dulu dijawab, jangan dulu diberikan tanggal pembayaran. Kamu bisa berikan tanggal pembayaran kalau sudah benar-benar ada uangnya, misalnya habis gajian. Kalau kamu berikan tanggal pembayaran, niscaya dia akan datang lagi di tanggal yang kau janjikan itu. Saya akan berikan tips untuk teror melalui pesan WhatsApp. Yang pertama, biarkan saja pesan itu, abaikan saja. Kalau saya langsung dihapus pesan itu tanpa dibaca. Begitu ada lagi pesan, langsung hapus lagi. Apalagi ada nada ancaman di pesannya yang berisi akan datang beberapa penagih dengan no izin sekian. Atau ada ide penagihnya. Saya pastikan itu tidak akan ada yang datang. Dan itu hanya template pesan saja. Sekali kamu baca, apalagi dibalas, kamu akan terus diteror. Jadi abaikan saja. Ini berlaku juga untuk ada panggilan masuk. Kenapa ini dilakukan? Tentu saja untuk menjaga kewarasan kita. Kalau perlu ganti nomor saja. Kalau nomornya terlalu penting, pakai cara tadi. Anda harus kuat dalam hal ini. Jadi kapan dia datang? Debt collector datang ketika kita sudah mengabaikan semua pesannya dan teror sudah tidak masif lagi. DC datang dengan tiba-tiba dia mengirim foto bahwa dia sudah ada di depan rumah kita. Dari sini wajib dibalas pesannya, dan jika ada di rumah, suruh saja masuk, atau cukup balas pesannya saja. Ini adalah DC asli yang mengurus nasabah bermasalah seperti kita. Kebanyakan nada bicaranya sopan, dan bisa ngobrol santai. Dari sini Anda sudah tahu, ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan, tapi ada pula yang nagih dengan nada kesal. Saran saya biarkan saja dia. Kalau saya ketika DC nagih, saya tidak pernah menjanjikan akan dibayar tanggal berapa, karena emang tidak ada uangnya. Lalu dia biasanya suka ngasih tenggat waktu tanggal segini harus sudah masuk. Saya cuma jawab, ya iya saja supaya cepat pergi. Dan aktualnya, saya belum bisa bayar. Selanjutnya DC itu akan berganti orang lagi karena yang pertama gagal dan terkena SP mungkin dari bosnya. Terus seperti itu, sampai tidak ada yang datang lagi. Ini khusus DC pinjol. Untuk DC leasing, dia masih suka datang ke rumah karena saya masih suka bayar walaupun telat. Karena motor yang saya kredit itu termasuk kebutuhan pokok saya dan DC-nya suka beda-beda. Begitu pula DC dari bank yang nagih cicilan rumah sama saya juga suka telat bayarnya dan suka datang. Walaupun sekedar minta foto selfie doang dan langsung pergi lagi. Jadi semangat kawan, rangkai kembali, tata kembali hidupmu dan keluargamu, anak istri yang paling utama. Niatkan saya akan melunasi jika uang sudah terkumpul. Segera stop galop tulop.